Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa menghadiri rumah Allah, tempat yang mulia ini. Waalaikumsalam. Tiada lain dalam rangka menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM dan jajarannya, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita insyaallah sama-sama mengisi waktu suruh kita. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini selalu mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali bersama keluarga kita di dalam rahmatnya, di dalam naungannya, dan di dalam petunjuknya. Semoga perjalanan kita perjalanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa cerita yang mungkin jamaah sudah mengenalnya atau sudah mendengarnya, bahwa di antara umat Rasulullah ada yang dijamin hidupnya atau dijamin akhir hayatnya, yaitu tempat yang abadi. Sahabat-sahabat Rasulullah yang dekat, yang selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah,
meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hingga sahabat-sahabat ini dijamin menjadi penghuni surga. Tentunya kita sebagai umatnya juga berkeinginan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, untuk bisa bersama-sama Rasulullah masuk berada di surganya Allah. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya kita sebagai umatnya untuk mengetahui bagaimana agar kita juga bisa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berada di dalam surganya Allah. Kalau sahabat Rasulullah yang ikut berjuang bersama Rasulullah, maka berkesempatan untuk diinformasikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya bahwa ada beberapa sahabat yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah sebagai suri tauladan bagi kita semua, bagaimana cara memperjuangkan diri kita ini untuk bisa masuk ke dalam orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mengenal beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 di antara sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ini adalah tidak lain merupakan teladan dan perjuangan kebaikannya hingga para sahabat ini menjadikan atau meraih kemenangan yang menjadi yang utama di dalam sahabat-sahabatnya yang terus berjuang membela Islam. Tentunya kita juga sebagai umat Islam, pengikutnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ikut berjuang menegakkan agama Islam ini, sehingga menjamin pada generasi kita umat agama Islam masih tegak. Di antara para sahabat yang kuat, mereka menegakkan pilar-pilar agama Islam dan menyebarkan agama Islam secara benar kepada umat manusia. Di antaranya adalah sudah kita mengenalnya, dan beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling setia dan selalu mengiyakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang yang mulia, berani dan penuh keikhlasan. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama masuk Islam dan menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para jamaah mungkin bisa menggali lebih jauh bagaimana keseharian
Abu Bakar As-Siddiq ini sehingga pantas untuk menjadi sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Yang berikutnya yaitu Umar bin Khattab. Kita mengenalnya bahwa Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat bijaksana, adil, dan berusaha untuk menempatkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang miliknya dan mana yang bukan miliknya. Ya, kita sering mendengar bahwa apabila beliau menerima tamu, dia bertanya kepada tamu itu, apakah ini urusan pribadi atau urusan negara? Apabila urusan pribadi, maka beliau akan mematikan lampu, mematikan AC, maksudnya mengecilkan, barangkali lampunya hanya sedikit saja, sehingga tidak terjadi pemborosan dan tidak terjadi korupsi menggunakan hak orang lain, tidak mau menggunakan yang bukan haknya. Begitu ketelitiannya Umar bin Khattab, dan beliau memang sangat terkenal dengan kontribusinya di dalam memperluas wilayah Islam. Kemudian yang berikutnya adalah Utsman bin Affan. Kita mengetahui juga bahwa Utsman bin Affan ini adalah seorang yang sangat dermawan, dan beliau juga menjadi khalifah. Beliau ini sangat terkenal dengan sumbangsihnya, kedermawanannya. Suatu ketika pada waktu itu umat Islam masih dalam keadaan di bawah garis kemiskinan, sehingga membutuhkan air untuk minum, untuk keperluan keluarga saja mesti antri di tempat air yang dimiliki oleh non-muslim. Pada saat itu adalah orang Yahudi. Melihat kondisi ini, maka Utsman bin Affan mencoba menawarkan dirinya untuk membeli sumur tersebut. Akan tetapi waktu itu orang Yahudi tidak mau memberikannya, tetapi meminta untuk 50% lah, 50-50. Jadi sehari untuk dia dan sehari untuk orang muslim. Dengan kecerdikan Utsman bin Affan, maka disetujuilah perjanjian ini. Maka umat muslim bisa mengambil air di satu hari, dan satu hari lagi adalah harus tidak boleh mengambilnya, dan karena itu milik Yahudi atau non muslim. Dengan kepandaian ini, maka kaum muslimin mengambil air sebanyak-banyaknya di waktu yang dibolehkan mengambil air, dan akhirnya orang Yahudi ini tidak dapat menjualnya karena orang muslim sudah mengambil air sehari sebelumnya. Dengan kondisi ini, maka akhirnya Yahudi menyadari dan dijuallah seluruh sumur ini kepada Utsman bin Affan. Akhirnya sampai hari ini kekayaan Utsman bin Affan yang kita kenal, bahwa dengan kedermawanannya, kekayaan Utsman bin Affan masih
ada sampai hari ini dan dimanfaatkan oleh pemerintahan Arab Saudi. Jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya atau yang kelima ada Thalhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat pertama yang masuk Islam. Thalhah dikenal dengan keberaniannya di medan perang dan kebaikannya kepada sesama. Yang berikutnya adalah Jubair bin Awam. Jubair bin Awam adalah sesepupu dari Rasulullah SAW. Terkenal dengan keberaniannya. Jubair adalah salah satu prajurit terbaik di dalam sejarah Islam, di dalam memperjuangkan kemenangan Islam di setiap peperangan. Yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Kita mengenal Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pebisnis yang ulung, pedagang yang sukses, di mana sudah tidak mau berdagang pun suatu ketika Abdurrahman bin Auf diserahin kurma busuk, tapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bahwa pada saat itu ada penyakit yang harus diobati oleh kurma busuk itu. Abdurrahman bin Auf membelinya dengan harga murah, akhirnya bisa dijual dengan harga mahal. Abdurrahman bin Auf juga adalah seorang yang dermawan. Sebagai saudagar atau pedagang yang sukses ini, kaya raya, namun tetap dia beramal baik. Kesuksesan Abdurrahman bin Auf ini mungkin sekarang ini banyak dicontoh oleh umat-umat Islam dan umat lainnya karena kepiawaian di dalam berdagang. Yang berikutnya adalah Sa'id bin Jaiz, sahabat yang setia dan memiliki doa yang mustajab. Saya selalu menemani Rasulullah SAW di setiap medan perang. Yang kesembilan adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah, pemimpin yang dapat dipercaya dan ikut serta dalam hijrah bersama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah seorang pemarah yang ulung. Dia pemberani dan ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dan beliau didoakan oleh Rasulullah SAW agar setiap melepaskan anak panahnya atau busurnya selalu tetap pada sasaran dan doanya dikabulkan. Satu ketika Rasulullah SAW sedang menyendiri. Kemudian beliau menyampaikan, apakah ada yang saudara saya, sahabat saya yang bisa menjaga saya ketika saya sedang sendirian sehingga bisa beristirahat. Jamaat yang dirahmati Allah, maka saat itu pula lah Sa'ad bin Abi Waqqas
datangi Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang menjagamu, maka beristirahatlah." Itulah beberapa atau 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Kalau kita melihat perilaku para sahabat ini, maka tentu kita akan berpedoman atau paling tidak membuat cermin bagaimana meraih surga itu, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu dekat kepada Rasulullah. Walaupun kita saat ini menjadi umat yang paling jauh di antara para sahabat, maksud saya kedekatannya, karena Rasulullah memang sudah wafat, hidup kita dengan para ulama, dengan sahabat-sahabat yang sebelumnya, dan kita mengenalnya karena para sahabatnya. Maka kita akan selalu berusaha bagaimana perilaku para sahabat ini menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, perlulah kita membaca sejarah perjuangan demi perjuangan yang dilaksanakan oleh para sahabat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya sedikit akan menyampaikan bagaimana perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga termasuk ke dalam kelompok sahabat yang dijamin masuk surga. Kita mengenal bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang baik, yang selalu santun kepada kedua orang tuanya. Sahabat bin Abi Waqqas ini adalah termasuk sahabat yang pertama masuk di dalam Islam. Siapa sebenarnya Sa'ad bin Waqqas ini? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah putra dari Muhaim bin Abdi Manaf, hidup di tengah-tengah Bani Jahrah yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwaib ini atau ayahnya Sa'ad ini adalah kakek Sa'ad atau paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dikenal sebagai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal dan sangat bangga kepada beliau karena keberanian dan kekuatan serta ketulusan di dalam iman yang terdapat dalam diri Sa'ad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah pamanku. Perlihatkanlah kepadaku paman-paman yang lain." Itu tantangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya pada waktu itu.
Sa'ad bin Abi Waqqas keislamannya termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah SAW, mengenal kejujuran dan sifat amanah Nabi Muhammad SAW ini. Ia sudah sering bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi nabi. Dan sebaliknya Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik. Sa'ad bin Abi Waqqas hobinya memang berperang, orangnya pemberani, sangat jago memanah dan selalu berlatih sendiri. Kisah keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangatlah cepat, dan ia pun menjadi orang yang termasuk dalam deretan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang masuk Islam pertama. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibundanya. Demikian dalam sayangnya Sa'ad kepada ibundanya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa. Dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan yang dilakukan oleh Sa'ad ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu Sa'ad yang bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah ada seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan atau mengatakan, saya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Jaiz bin Harithah. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad untuk menemui Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia pun memeluk agama Allah pada saat usianya yang masih muda, yaitu sekitar berusia 17 tahun. Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam selain Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Jaiz bin Harithah. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah memeluk Islam, keadaan tidak jauh berbeda dengan kisah-kisah pengalaman keislaman para sahabat yang lain. Ibundanya sangat marah dengan masuknya Sa'ad ke dalam memeluk agama Islam. Ibunda Sa'ad menyampaikan, wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Lalu Sa'ad menjawabnya, demi Allah, aku tidak akan makan. Oh maaf. Ibunda Sa'ad menyampaikan, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama baru itu. Ibunda Sa'ad mengancam Sa'ad agar bisa kembali menjadi orang musyrik lagi, menjadi pengikut
atau menyembah berhala lagi. Akan tetapi saat jawabannya yang sangat mengejutkan sang bunda, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Sang bunda tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa saat sangat menyayangi ibunya. Lalu ibunda melakukan mogok makan. Saat membujuknya untuk bisa tidak mogok makan dan minum, tapi beberapa hari terus ibundanya mogok agar saat kembali memeluk agama nenek moyangnya. Akhirnya saat menyampaikan kepada ibunda, wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki nyawa 70 dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau kembali meninggalkan agama Islam ini untuk selamanya. Akhirnya sang ibunda yakin bahwa anaknya itu tidak mungkin kembali seperti sedia kala memeluk agama menyembah berhala. Dia hanya dirundung kesedihan saja karena melihat anaknya yang tidak mau mengikuti agama lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengekalkan peristiwa ini yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Begitu urgensinya atau pentingnya kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sehingga tercatat di dalam Al-Quran. Maka hal ini perlu kita mengetahuinya, bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, tatkala aku masuk Islam,
ibuku bersumpah bahwa beliau tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan agama Islam itu. Untuk itu pada hari pertama aku mohon agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau menolaknya dan tetap bertahan pada pendiriannya. Kemudian hari kedua aku mohon agar beliau juga makan dan minum, tetapi beliau masih tetap pada pendiriannya. Pada hari ketiga aku mohon kepada beliau agar mau makan dan minum, tetapi beliau tetap menolaknya. Oleh karena itu aku berkata kepadanya, wahai ibu, demi Allah seandainya ibu mempunyai 100 jiwa dan keluar satu persatu di hadapan saya sampai ibu mati, aku tidak akan meninggalkan agama yang aku peluk ini. Setelah ibuku melihat keyakinan dan kekuatan pendirianku, maka beliau pun mau makan kembali. Begitu kuatnya Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam, meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW memiliki kebenaran yang sebenar-benarnya. Rasulullah menyampaikan apa yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang terdahulu atau sahabat-sahabat Rasulullah memegang keyakinannya begitu kuat sehingga pantaslah untuk menjadi penghuni surga. Dari sebab turunnya ayat ini dapat diambil pengertian bahwa Sa'ad tidak berdosa karena tidak mengikuti kehendak ibundanya untuk kembali kepada agama yang syirik. Hukum ini berlaku pula untuk seluruh umat Islam atau seluruh umat Nabi Muhammad SAW, dan yang tidak boleh taat kepada kedua orang tua, mengikuti agama syirik dan perbuatan dosa yang lain. Ayat ini juga menerangkan bahwa dalam hal tertentu seseorang anak dilarang mentaati atau menaati ibu bapaknya jika mereka memerintahkannya untuk menyekutukan Allah, yang dia sendiri memang tidak mengetahui bahwa Allah mempunyai sekutu, karena memang tidak ada sekutu baginya sepanjang pengetahuan manusia. Allah tidak mempunyai sekutu karena menurut naluri manusia harus mengesahkan Tuhan. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang anak tetap bersikap baik kepada kedua orang tuanya untuk atau dalam urusan dunia, seperti menghormati, menyenangkan hati, serta memberi pakaian dan tempat tinggal yang layak baginya, walaupun mereka memaksanya mempersekutukan Allah atau melakukan dosa yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali mungkin orang tua, kalau memang kita masih ada orang tua, melihat kondisi keadaan kehidupan kita misalnya masih memprihatinkan. Kalau masih muda mungkin belum punya rumah, keadaan ekonomi juga masih belum stabil, sehingga orang tua mendorong anaknya untuk berbuat hal-hal yang tidak sejalan dengan agama Islam. Misalnya sudah saja bertransaksi pinjam uang, misalkan dengan rentenir,
gadai, penjol. Itulah saat ini yang sangat marak, dan itu memang terus dihembus-hembuskan kepada kita semua agar kita ini terjerumus. Tapi sebenarnya ngomongnya bukan terjerumus ya, supaya cepat kita dapat ekonomi dengan baik, keperluannya bisa segera teratasi tanpa melihat apakah ini halal atau haram. Kalau zaman dulu mungkin jelas cuma disampaikan apa ini riba gitu kan, atau bukan. Saat ini hal itu sudah dibungkus dengan sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu pekerjaan yang halal. Oleh karena itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah untuk tidak tergiur dengan hal-hal yang sifatnya mudah dan cepat, karena belum tentu yang cepat dan mudah ini akan memudahkan hidup kita, khususnya di dunia dan terlebih di akhirat. Mungkin di dunianya akan merasa nikmat, semua bisa teratasi, yang tadinya motor bisa punya mobil, yang tadinya rumah sewa sekarang punya rumah sendiri. Akan tetapi dalam kehidupannya menjadi gersang, menjadi panas, menjadi stres. Kenapa begitu? Mungkin Pak Anto ditanya. Jawabannya ya bagus ya. Nikmat sebenarnya, kelihatan mobilnya Fortuner atau bahkan Alphard, tapi hatinya gersang, setiap hari stres, kena di Uber atau dikejar-kejar oleh perilaku kita sebenarnya, yang sebenarnya belum waktunya untuk memiliki, tapi kita ingin segera memiliki. Tidak jarang anak muda tiba-tiba sakit. Sesungguhnya kita meyakini bahwa keburukan datang dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Kalau dari Allah semua baik. Tapi karena kita yang memaksanya, maka akhirnya badan kita menjadi stres, sakit, pikiran juga stres, akhirnya tubuh kita menjadi sakit. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berintrospeksi, melihat diri kita. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang stres karena keinginan mengubur hawa nafsu kita yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah ini? Mari kita luruskan jalan kita agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW dan akhirnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sangat mudah sekali kalau kita bisa melihat dengan jernih bahwa kebaikan datang dari Allah dan keburukan datang dari diri sendiri. Kemudian Rasulullah menyampaikan, maka laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhi yang dilarangnya. Apabila ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari,
maka hal ini akan menjadikan suatu jalan yang sangat menyenangkan. Apabila kita mendapatkan tantangan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera keluar dari jalan yang sedang kita lalui ini, melihat bahwa begitu tantangan, tapi kita tidak kembali atau berbelok. Karena di dalam peperangan pun seperti itu. Jadi kalau kita sedang menghadapi musuh, maka kita harus berani menghadapinya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah menghadapi, maka hadapilah dengan segala keikhlasan, dan kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, yakin bahwa segala yang terjadi karena Allah, dan pasti kemenangan itu datangnya dari Allah, dan segala pun yang terjadi itu adalah karena ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd pernah disampaikan, berfirman bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan karena kehendaknya. Dan yakinlah, oleh karena itu yakinlah bahwa kita ini hadir di sini itu karena kehendaknya. Kita berjalan juga karena kehendaknya. Maka berbahagialah apa yang disampaikan atau diberikan kepada kita. Insya Allah semuanya menjadi senang dan menjadi baik. Insya Allah semuanya menjadi bagian ibadah, karena kita selalu menghadapkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Sejarah mengenai bagaimana para sahabat mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam yang diridhoi. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba dan umatnya Rasulullah SAW yang selalu mendekatkan diri melalui ajaran Islam ini, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah SAW dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.